Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Arifudin, mahasiswa program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses uji susunan elementer protein. Berikut penjelasannya. Selamat menonton. Jadi yang pertama yaitu pengenalan uji. Pada uji kualitatif protein terdapat beberapa uji yang digunakan. Salah satunya yaitu uji susunan elementer protein, di mana uji ini spesifik membahas terkait unsur-unsur utama penyusun protein, yang di dalamnya terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, atom nitrogen, dan atom sulfur atau belerang. Adapun tujuan dari uji ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur utama penyusun protein yang meliputi unsur C, H, O, uji unsur N, dan uji atom S. Dan prinsip ujinya yaitu semua jenis protein tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada pula protein yang mengandung sedikit belerang dan fosfor. Dengan metode pembakaran atau pengabuan akan diperoleh unsur-unsur penyusun protein yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selanjutnya alat dan bahan. Berikut alat yang digunakan yaitu berupa pipet tetes, kaca objek, pipet ukur, penjepit tabung, tabung reaksi, pinset, lampu spiritus, kertas lakmus, dan cawan porselin. Adapun bahan yang digunakan yaitu larutan albumin, larutan natrium hidroksida atau NaOH 10%, larutan Pb asetat 5%, larutan HCl pekat, dan Aquades. Langkah-langkah dalam pengujian adanya unsur C, H, dan O yaitu masukkan terlebih dahulu 1 ml albumin telur ke dalam cawan porselin menggunakan pipet ukur yang berfungsi untuk mengambil dan mengukur banyaknya larutan yang akan diteteskan ke dalam sampel. Albumin di sini berfungsi sebagai sampel yang akan digunakan dalam pengujian dan cawan porselin sendiri berfungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Setelah itu taruhlah kaca objek di atas cawan porselin tadi, kemudian panaskan. Pemanasan ini dilakukan untuk mempercepat terjadinya reaksi. Dan kaca objek ini bertujuan untuk menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Sedangkan alat yang digunakan dalam memanaskan larutan yaitu lampu spiritus. Kemudian setelah dipanaskan, perhatikan apabila terdapat pengembunan pada kaca objek, maka hal tersebut menandakan adanya unsur hidrogen dan oksigen. Lalu ambil gelas objek atau kaca objek untuk mengamati bau yang terjadi. Apabila tercium bau rambut terbakar, berarti protein mengandung unsur nitrogen. Bila terjadi pengarangan, berarti terdapat atom karbon. Untuk uji adanya atom N, dimulai dengan memasukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet ukur yang berfungsi untuk mengambil dan mengukur banyaknya larutan yang akan diteteskan ke dalam sampel. Lalu tambahkan 1 ml NaOH 10%, kemudian panaskan. Ketika akan dipanaskan harus menggunakan alat penjepit tabung guna menjepit tabung ketika dipanaskan. Larutan albumin telur dan NaOH 10% ini berfungsi sebagai sampel dalam pengujian, sedangkan tabungan reaksi digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan suatu zat atau larutan. Penambahan NaOH ini dimaksudkan untuk memberikan suasana basah karena reaksi yang tidak dapat berlangsung dalam kondisi asam. Perhatikan bau amonia yang terjadi dan ujilah uapnya dengan kertas lakmus merah yang telah dibasahi oleh Aquades. Kertas lakmus yang digunakan dalam uji ini berupa kertas lakmus merah yang nantinya warna kertas tersebut akan berubah menjadi biru ketika dicelupkan ke dalam larutan basah. Sebelum dicelupkan digunakan alat berupa pinset guna menjepit kertas lakmus tersebut. Aquades di sini sendiri berfungsi untuk mempercepat perubahan warna pada kertas lakmus dan terbentuknya bau amonia menunjukkan adanya atom N. Selanjutnya prosedur dalam pengujian adanya atom S dimulai dengan memasukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 ml NaOH 10% menggunakan pipet ukur yang berfungsi untuk mengambil dan mengukur banyaknya larutan yang akan diteteskan ke dalam sampel. Kemudian panaskan menggunakan lampu spiritus. Kedua, tambahkan 4 tetes larutan Pb asetat 5% yang berfungsi untuk melakukan perubahan warna larutan menjadi hitam yang mengindikasikan terbentuknya PbS pada uji atom S. Selanjutnya dapat ditambahkan 4 tetes HCl pekat secara hati-hati menggunakan pipet tetes guna mengambil banyaknya larutan yang akan diteteskan ke dalam sampel. Larutan HCl pekat berfungsi untuk menghasilkan adanya bau belerang dari belerang yang teroksidasi pada uji ini. Setelah itu perhatikan bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Apabila muncul bau belerang berarti hal tersebut menandakan adanya atom S. Selanjutnya kita beralih ke bagian interpretasi hasil.
Pada tabel 1 untuk pengujian unsur C, H, dan O yang direaksikan dengan larutan albumin menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terjadinya pengembunan pada albumin yang dipanaskan yang menunjukkan adanya unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian adanya bau rambut terbakar yang menandakan terdapat unsur N atau nitrogen dan pengarangan yang menunjukkan adanya unsur karbon. Untuk tabel kedua yaitu uji adanya atom N. Pada uji ini, albumin direaksikan dengan NaOH 10% yang kemudian dipanaskan sehingga menimbulkan bau amonia yang menandakan adanya atom N. Dan selanjutnya untuk memastikan kembali adanya kandungan atom N pada sampel, dilakukan pengujian pada uap albumin yang telah direaksikan sebelumnya menggunakan kertas lakmus berwarna merah yang telah dibasahi oleh Aquades. Kertas lakmus tersebut berubah warna menjadi biru yang menandakan bahwa adanya atom N. Dan untuk tabel yang ketiga yaitu hasil uji atom S yang dimulai dengan dipanaskannya albumin dengan NaOH 10% namun tidak terjadi perubahan warna sehingga ditambahkan lagi PB asetat sebanyak 4 tetes ke dalam larutan tersebut. Ketika larutan ditambahkan dengan PB asetat terjadi perubahan warna larutan menjadi hitam yang mengindikasikan terbentuknya PBS. Lalu larutan tersebut ditambahkan lagi dengan HCl pekat yang menghasilkan adanya bau khas belerang dari belerang yang teroksidasi. Dan untuk bagian kesimpulan dan penutup yaitu jadi uji susunan elementer ini memiliki tujuan yaitu guna mengetahui apa saja unsur-unsur utama penyusun protein. Dalam uji ini terdapat 3 macam percobaan untuk mengetahui unsur-unsur utama penyusun protein yaitu uji unsur CHO, uji unsur N, dan uji atom S. Adapun larutan albumin ini merupakan protein yang apabila digunakan sebagai zat uji dalam uji susunan elementer protein ini akan menghasilkan reaksi positif pada semua ujinya karena mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan fosfor seperti yang ditunjukkan dari hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya. Berikut daftar pustakanya.